Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini mungkin teman-teman juga pada sibuk ya. Ini sepertinya jam sibuk ini Pak Aldrin ya. Jadi jam sibuk isoma ya. Baik teman-teman sekalian, ini untuk semester 3 dan 5 ya. Baik, saya share screen aja nanti biar lebih menarik ya. Ini kebolak-balik sebetulnya, apakah ini menjadi, tapi sebetulnya persepsinya sama sih ya antara ekologi arsitektur dengan arsitektur ekologis itu kalau saya lihat beberapa referensi itu ya hanya hanya apa ya membolak-balik kata. Ekologi arsitektur apakah itu dibahasakan Inggris gitu kan? Ecological architecture apakah memang ekologinya yang didahulukan atau arsitekturnya yang didahulukan kan begitu. Kalau di kami begitu pemahamannya itu di arsitekturnya dulu. Jadi arsitektur yang memiliki pandangan ekologis gitu ya. Jadi kita akan belajar dari ini sang maha gurunya ya ekologis ini yaitu Pak Ernst Frick ya. Mungkin sudah ada yang punya bukunya, ada dua yaitu dasar-dasar arsitektur ekologis dan arsitektur ekologis itu sendiri yaitu penerapannya. Jadi kita akan mulai siang ini kalau apa namanya kita belajar banyak mungkin nggak cukup waktunya, jadi kita akan belajar lebih sederhana saja pada intinya saja ya sehingga kita bisa menjangkau konsep-konsep yang diterapkan dalam arsitektur ekologis itu sendiri. Baik, sebelumnya kita mengetahui tentang pengertiannya dulu ya. Arsitektur ekologis merupakan sebuah konsep yang memadukan ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur. Jadi ini menjadi satu mixing ya keilmuan. Jadi kalau sudah tahu ilmu arsitektur, apa ilmu arsitektur itu? Kemudian juga dibarengi dengan pengetahuan ilmu lingkungan. Meskipun ya sebetulnya arsitektur itu sendiri juga merupakan bagian ilmu yang menyertakan ya, menyertakan ilmu lingkungan juga. Jadi arsitektur itu nggak hanya melulu bagaimana kita mendesain secara teknis, tetapi pemahaman terkait lingkungan itu mestinya juga harus diketahui oleh seorang arsitek atau seorang perancang itu. Jadi paling tidak arsitektur ekologis itu memiliki orientasi ya pada model pembangunan atau model building, creating building yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, alam dan lingkungan buatan ya, yang harmonis antara lingkungan manusia dan bangunan. Jadi ada tiga sebetulnya. Siapa? Yaitu manusia, ya, bangunan dan lingkungan. Nah, di sini. Ini akan kita pelajari pelan-pelan begitu ya, bagaimana keharmonisan itu paling tidak didekati. Kalau nggak bisa diciptakan itu ada pendekatannya, ya, keharmonisan itu. Sehingga pada sisi tertentu juga kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita ini. Nah, baik. Ini adalah salah satu konsep begitu ya yang saya dapatkan terkait dengan rumah. Bahwa rumah itu ternyata tuh banyak sekali elemen atau komponen-komponen yang sebenarnya ini memiliki satu apa istilahnya ya penilaian tertentu ya atau standarisasi tertentu. Misalnya yang pertama di atas resilience itu kebertahanan ya. Designed in with home is able to adapt and respond to changing occupant. Jadi ini bertahan begitu. Jadi didesain dengan homeable. Homeable itu berbeda mungkin dengan pengertian houseable ya. Home itu lebih kepada sesuatu yang apa namanya betah begitu ya, yang humanis ya. Orang itu merasa nyaman di situ ya. Ya, terhadap perubahan-perubahan okupan atau penghunian di situ ya. In future climate change. Jadi resilient itu rumah dirancang itu biar bisa bertahan dengan iklim apapun ya. Kalau di kita kan hanya ada di iklim kita itu hanya ada dua musim ya, panas dan hujan. Jadi panas juga dia tetap nyaman, hujan juga dia akan tetap nyaman ya. Nah ini masuk ke comfort juga ya. Kemudian em, menggunakan namanya sensor ya. Bahkan kalau rumah-rumah sekarang yang modern itu ada sensor. To monitor indoor condition and increase resident awareness. Jadi ini menjadi satu tolok ukur bagaimana kenyamanan itu bisa diciptakan. Ada bedroomnya, kemudian bahkan colors ya, warna itu nggak sekedar selera itu. Color itu juga akan memberikan satu kenyamanan, akan menimbulkan efek ya bagi penghuninya, akan memberikan dampak
Tidak hanya secara psikologis, tetapi juga dampak pada kenyamanan termal juga bisa. Misalnya rumah dicat hitam gitu kan. Ini saya juga dia akan menyerap cahaya dan panas, sehingga akan terlihat ya panas mestinya karena dia akan menyerap panas. Kemudian selain itu juga terlihat hampa ya secara psikologis ya. Kemudian juga apa ya ya konotasinya jadi buruk. Rumah kok catnya hitam kan begitu. Jadi tidak hanya masalah selera gitu, tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan klimatologis di situ ataupun ekologisnya. Ada sistem juga ya, sistem energi yang bekerja, ada security-nya untuk saat ini ya. Kemudian storage-nya. Nah, storage ini juga banyak sekali efisiensi ya, sehingga kalau kita membuat rumah storage-nya itu efisien, istilahnya kita tidak akan membutuhkan ruang yang banyak karena kita bisa mengoptimalkan ruang-ruang yang ada. Misalnya ketika kita merancang rumah begitu kan, ketika kita belanja barang-barang ya, kalau kita mendesainnya itu tidak bagus begitu, asal beli saja, maka tidak terjadi efisien gitu kan. Barang-barang itu nggak akan cukup di satu ruang, sehingga kita akan membuat ruang yang lain lagi, ruang lain lagi. Artinya apa? Ya penggunaan ruangnya jadi lebih besar lagi gitu. Tapi kalau storage-nya itu efisien, tentunya ini akan membuat kebutuhan ya ruang itu lebih kecil lagi. Ada flourishing juga, ada juga laundry itu bagaimana dia mencucinya ya. Apakah nanti menghasilkan polutan begitu, kemudian airnya dibuang kemana gitu, termasuk juga kitchen gitu kan. Apakah ada sistem filtrasi gitu kan, nah, sehingga tidak asal dibuang saja ke selokan, tetapi juga ada barangkali ada bak penangkap lemak ya kalau kita belajar ya. Kemudian juga ada pengendapan racun dan sebagainya. Nah, ada quiet space ya, ada yang tenang ya. Kalau di kita mungkin bisa apa namanya diaplikasikan ke salah satu ruang, misalnya ruang musola gitu kan. Aplikasi window ya, jendela itu juga sangat penting ya, di mana dia diletakkan, luasannya seberapa, bagaimana rancangan jendela. Bahkan daun jendela itu bukanya ke atas, ke bawah, ke samping ya, kanan kiri itu juga harus diperhatikan juga begitu. Tidak asal di, di, dirancang begitu saja, tapi harus dipikirkan pertimbangan banyak ya. Ada living space-nya, ada connected-nya ya, ada connected antar ruang, baik antar ruang dalam maupun dengan ruang luar, ada lighting-nya juga, light-nya ya, pencahayaannya, ada sound isolation ya, ada material juga. Nah ini semuanya ini sepertinya ini makbiuk begitu ya, ada pada rumah gitu yang kita sendiri nggak sadar. Oh iya ya, ketika kita mencoba mengklasifikasi apa namanya rumah itu ternyata sebanyak ini gitu kan yang ada gitu kan, dan ini nggak kita sadari. Coba Anda identifikasi lagi deh, kira-kira rumah Anda betul nggak ini sudah mencapai seperti ini. Nah, ini adalah fungsi pokok rumah sebetulnya. Yang pertama kebutuhan pokok jasmani ya. Di situ tentu ada apa namanya hal yang terkait dengan iklimnya ya. Apakah kita merasa gerah ya, apakah merasa kedinginan ya, gerah itu sumuk apa ya, kepanasan gitu kan. Kemudian apakah kedinginan ya. Terkait juga dengan aktivitas ya. Nah, aktivitas ini tentunya akan disupport oleh ruang-ruang ya yang ada di rumah tersebut ya. Misalnya makan ya, ada minum, kemudian tidur, kemudian misalnya aktivitas di ruang tamu ya, nonton TV dan sebagainya. Ini juga aktivitas sehari-hari. Ya. Bahkan yang berada di luar rumah pun ya itu juga harus kita perhatikan karena itu bagian dari lingkungan rumah. Nah, termasuk juga istirahat ya. Makanya ketika kita merancang kamar tidur begitu kan tidak asal begitu ya. Masa kamar tidur berada di area yang cukup berisik begitu ya, yang bising. Ya, ini bagaimana mengatasinya ya agar misalnya kalau terpaksanya seperti itu, bagaimana mengatasinya? Ini juga menjadi satu tantangan ya dalam desain. Kemudian secara kebutuhan pokok rohani ya, rasa aman dan tentram. Ini tentu saja tidak hanya dengan cara ini ya, dengan cara sosioantropologis, mengaji, kemudian apa membaca, enggak hanya itu, tetapi kalau secara arsitektural juga harus diwujudkan ya. Bagaimana menciptakan rasa aman? Oh, artinya apa?
Aman tidak hanya secara dalam dari pencurian, aman juga bisa dari gangguan-gangguan yang lain ya, merasa rasa aman itu. Sehingga orang, oh saya baik-baik saja di rumah, itu bagaimana menciptakannya. Kemudian menggambarkan sifat dan kepribadian. Oh, rumah saya akan saya cat pink, rumah saya akan saya cat biru, saya cat abu-abu deh, saya cat agak krim. Ini tentunya punya alasan begitu. Wah, aku kan sangat feminim gitu kan. Jadi rumahnya pink begitu ya. Kemudian saya kan senangnya natural gitu kan. Sangat dekat dengan alam. Ya udah kita pakai cat krim, kita cat coklat begitu ya. Saya yang suka yang modern minimalis biasanya. Ya udah kita cat putih, abu-abu ya. Yang biasanya itu digunakan oleh bangunan-bangunan tersebut atau trending warna saat itu. Kemudian rumah juga melindungi dari penularan penyakit ya. Maka ketika kita kemarin ada COVID-19 begitu ya, kan ada yang memutuskan untuk isolasi mandiri ya di rumah. Maka sebetulnya isolasi itu juga bisa menghambat menghambat sistem penularan penyakit ya. Dengan kondisional tertentu ya, kita istilahnya memberikan proteksi ya, baik keluar maupun ke dalam. Misalnya ada tetangga kita yang sakit, ya rumah kita ya diharapkan eh, bisa memproteksi ya, apakah dari sistem bukaannya, apakah dari sistem aksesnya ya, sehingga mengurangi kontak ya, kontak langsung dengan yang sakit itu. Kemudian terkait dengan gangguan luar ya, gangguan luar itu misalnya ada bencana ya. Kemarin kita mendengar ada bencana gempa bumi ya di Cianjur. Nah, sebetulnya kalau misalnya dari dulu ada edukasi bahwa Cianjur itu memang rawan gempa begitu, harusnya rumah itu sudah dikondisikan ya, yang tahan gempa ya, sehingga tidak sama dengan rumah yang jauh dari risiko itu ya. Termasuk juga dari gangguan kejahatan ya. Nah, seperti rumah yang terlalu terbuka misalnya, itu juga rawan. Ya, bagaimana menciptakan rumah yang tetap safe begitu meskipun kesannya terbuka ya, apakah dengan sensor, apakah dengan tralis misalnya kalau ekstrimnya seperti itu, tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman ketika kita memilih pilihan tralis itu, sehingga ya sudah kita ciptakan mungkin dengan CCTV lah, kecanggihan teknologi ya tertentu ya, ini barangkali salah satu alternatif saja. Jadi paling tidak ada 4 fungsi pokok rumah ini ya. Nah, kemudian dalam membangun rumah ekologis, ya, ini juga salah satu ikhtiar kita ya, bagaimana rumah yang dibangun dengan konsep ekologis itu memberikan kenyamanan ya bagi kita semua. Harapan kita itu rumah kita itu ya seperti surga. Rumah kita itu ya enak ditinggali ya, enak banget untuk mewujudkan mimpi-mimpi ya. Yang pertama tentunya menciptakan kawasan penghijauan. Jadi orang itu sebetulnya itu dari alam begitu, ya. Maka dia akan mencoba kembali ke alam. Dia akan lebih nyaman, dia akan lebih comfort ketika dia dekat dengan alam, ya. Makanya orang-orang kaya yang di kota besar, tengah kota itu menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran itu hanya untuk membuat taman di dalam ya, seperti misalnya ya Denny siapa itu yang pelawak itu. Nah, eh, itu kan membuat taman di dalam sampai kolamnya besar begitu. Irfan Hakim juga begitu, dia menciptakan mengcreate ya alam buatan di rumahnya ya, biar bisa dekat dengan alam. Kalau kita mungkin ya kita ciptakan kawasan penghijauan saja dengan menanam beberapa tanaman yang pas dengan rumah kita ya. Kemudian memilih tambak yang bebas ya, gangguan geobiologis dan elektromagnetik buatan. Ini kalau kalau memungkinkan ya, tambak yang bebas. Menggunakan bahan bangunan alamiah ya. Ya, tapi sekarang memang resikonya besar ya, terutama kalau kayu nggak tepat itu rayap itu di mana-mana. Beberapa kawasan itu resiko rayapnya itu luar biasa, bahkan sampai naik ke atap. Ini kayak kalau pemilihan bahannya kurang tepat, ya tidak akan tahan lama ya. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk menggunakan bahan alamiah. Menggunakan ventilasi alami, ini sepertinya fardu ain ini Pak Aldrin ya. Jangan sampai orang rumah itu seperti base
base AC itu rapat sama rapat sekali ya, tidak bisa dibuka gitu kan. Ya harusnya bisa. Setiap kaca diharapkan sebagai bukaan yang bisa dibuka ya, bukaan hidup, jangan jendela mati ya, tapi jendela hidup itu punya bukaan. Ini untuk mengventilasi alami. Ini juga sekarang yang tren itu juga pakai apa itu roster ya, roster yang beraneka ragam desainnya itu bagus banget. Selain untuk fungsional ventilasi alami, ini juga sebagai bagian dari ini ya apa namanya seni ya di situ. Jadi menambah nilai seni dari rumah itu sendiri. Kemudian menerapkan sistem bangunan kering ya, bebas lembab. Jadi diusahakan rumah itu tidak cemer gitu ya, tidak selalu basah gitu kan. Karena kalau lembab itu juga bisa mengundang penyakit ya, macam-macam lembab itu ada cacing akan datang, kecoa akan datang, hewan-hewan melata lainnya juga akan datang. Ini juga akan mengganggu kesehatan. Sehingga bangunan itu harus kering gitu, bebas lembab. Yang keenam ya, ini memilih lapisan dinding dan langit-langit yang mampu mengalirkan uap air ya. Jadi jangan apa namanya lapisan dinding itu kalau ada kan kita nggak sadar ya, meskipun sepertinya biasa aja, tapi sebetulnya udara di sekitar kita itu mengeluarkan uap air. Bahkan kita itu bernapas itu juga mengeluarkan uap air, sehingga ketika kita itu berdiam di rumah begitu ya lama itu juga kita akan mengeluarkan uap air. Belum nanti yang lain-lainnya ya, seperti lantai, material lainnya ya, meja kita ya, wedang apalagi ya, wedang panas gitu kita nanti juga mengeluarkan uap air dan itu kalau nempel di dinding itu juga akan menyebabkan kelembapan. Nah, kalau sistem ventilasinya kurang baik ya, ini juga akan menimbulkan bercak-bercak jamur ya. Kemudian juga kalau kita lihat dinding itu bisa melodoki ya, seperti melendung-melendung begitu. Nah, itu juga juga jadi rusak nanti akhirnya. Menjamin kesinambungan struktur ya. Ya, jadi bahan-bahan struktur itu memang sepertinya kalau kita lihat itu mahal ya, struktur itu ya. Tapi kalau tidak sekalian di awal kita akan mendapatkan kerugian di tengah. Ya, karena tadi untuk melindungi ya dari gangguan-gangguan luar ya, tentunya akan dipilih struktur yang kokoh ya, yang mampu mendukung apa namanya bangunan itu sendiri ya. Mempertimbangkan bentuk proporsi ruang ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jika memang ruangnya itu dibutuhkan kecil ya, ya kecil saja begitu ya, sesuai kebutuhan. Kemudian dilihat juga site yang tersedia. Ya, ini yang dimaksud dengan proporsi ya. Jangan sampai ruangnya kecil tapi sangat maksimal begitu sehingga tidak ada space sama sekali untuk bukaan atau ruang luarnya. Ya, ini juga tidak bagus ya. Ya, paling tidak ada 30 atau 30% lah ya. Itu area ruang terbuka ya, biar di situ juga ada sirkulasi udaranya sebagai area luarnya ya. Ini akan menambah apa namanya ya, kualitas ekologis dari rumah itu sendiri. Menjamin bangunan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Ini tentu hal-hal yang tadi yang saya sampaikan di rumah yang sangat perfect tadi apakah yang kita ciptakan itu juga akan berpengaruh pada lingkungan. Misalnya mau dalam sampahnya, ya, dalam grey waternya, kemana aliran dari apa namanya itu buangan dapur kita, kemana aliran dari kamar mandi kita. Nah, ini juga juga menjadi perhatian. Apakah ada pengendapan, apakah ada bak kontrolnya, apakah ada filternya ya di situ. Menjamin bangunan membutuhkan energi kecil. Nah, ini juga sekarang menjadi apa menjadi pertimbangan juga ya, mengapa kita dorong adanya pencahayaan alami. Ya. Jangan semuanya dibebankan kepada lampu mekanis ya, sehingga membutuhkan. Termasuk tadi ya, kalau banyak bukaan jendela, otomatis ya udara jadi sejuk, kita nggak terlalu membutuhkan AC ya. Ini juga akan mengurangi energi. Dan terakhir menciptakan bangunan bebas hambatan oleh semua penghuni. Jadi orang itu mengakses satu dengan yang lain itu mudah begitu, tidak harus muter lagi ya, tidak harus muter misalnya dari teras depan kemudian dia akan hendak ke samping itu harus muter lagi gitu kan, mestinya ini disesuaikan dengan organisasi ruangnya itu harus matang ya, sehingga orang itu bisa mengakses dengan mudah. Karena apa? Karena kalau dengan mudah kan nanti jadi hemat energi juga ya.
tidak membutuhkan banyak apa namanya waktu ya untuk mencapai dari titik satu ke titik yang lain. Nah, ini kurang lebih untuk 11 ya konsep dari membangun rumah ekologis. Ya. Nah, ini masa pakai bangunan terhadap lingkungan ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi ada bumi, manusia, dan lingkungan juga. Kita ada yang namanya apa ya, pembangunan perawatan ya. Ada pembangunan perawatan dan perbaikan, ada penyediaan bahan, dan ada pembongkaran. Nah, ini tentu masing-masing memiliki dampak ya. Terhadap pembangunan misalnya itu ada limbah dan sampah. Ya, jelas di situ. Eksploitasi bahan baku karena membangun, maka adanya bahan baku pembangunan itu ya. Kemudian ketika perawatan perbaikan, ada apa sih? Oh, limbah dan sampah karena perawatan mesti ada sesuatu yang dibuang ya, sampahnya di situ. Ada juga eksploitasi bahan baku. Ya, mestinya kalau ada perawatan perbaikan, ya kalau ada yang diganti kan otomatis ada bahan baku baru yang akan masuk. Kemudian penyediaan bahan, ada limbah dan sampah juga, edukasi bahan baku juga. Kemudian pembongkaran, limbah dan sampah sama sebetulnya. Ada dua ini yang akan selalu menyertai dalam aktivitas ini ya. Makanya semakin bangunan itu awet ya, maka kedua risiko ini ya, limbah dan sampah kemudian eksploitasi bahan baku ini bisa kita minimalisir. Karena kalau masa pakai bangunan itu pendek, katakanlah 15 tahun, harus renovasi lagi 15 tahun, dan sebagainya. Ini kan nanti tentunya tidak bagus ya terhadap keberlanjutan alam itu sendiri ya. Karena kebutuhan itu akan semakin besar ya. Selain juga akan menguras kantong kita ya dalam perawatan itu. Maka dipikirkan juga dari awal bangunan kita ini prediksi berapa tahun nih? Oh, 50 tahun. Ya, ini tentu akan lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, ini adalah masa pakai terhadap lingkungan ya. Nah, sekarang merencanakan rumah nih ya. Nah, ini kita mencoba membuat satu diagramatik begitu ya antara hubungan aktivitas atau kegiatan dengan ruang-ruang ini. Ini sudah kita tandai ya. Misalnya ruang keluarga berhubungan dengan apa ini? Menjahit, membordir, membaca ya, duduk santai, nonton TV ya, bla 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 bla, dan sebagainya. Kita sudah mengidentifikasi antara hubungan kegiatan dan ruang, maka kemudian kita juga akan membuat satu organisasi ruang ya. Nah, ini kita mencoba mungkin di SPA ya, studi perancangan arsitektur, sudah diajarkan mana yang memiliki hubungan satu dengan lain ya. Ada garasi ya, berhubungan dengan ruang keluarga enggak? Berhubungan langsung dengan ruang tidur enggak? Nah, ini kan sudah ditandai ya. Ada hubungan erat, hubungan sedang, dan hubungan tidak terikat di sini. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan individu ya, fungsi individu. Misalnya ya ada duduk-duduk sendirian ya, pengen membaca, menulis, ya, makan. Ini adalah identifikasi salah satu kegiatan ya yang bersifat individu ya, masing-masing. Maka hubungannya apa dengan ekologis? Karena kita harus tahu nih masing-masing user itu ngapain di situ, ya, butuhnya apa kesehariannya. Kemudian ini kegiatan fungsional bersama. Ya, ini kalau tadi individu, kalau bersama bagaimana? Nah, ini akan mempengaruhi layout juga, ya, layout ruangnya. Sehingga apa? Sehingga masing-masing aktivitas itu akan kita coba analisis kebutuhan ruangnya. Nah, sini tidur juga seperti apa? Berapa lebarnya bed ya yang menjadi tempat tidur ya? Ukurannya seberapa? Nah, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian setelah bersama-sama multifungsi, ya misalnya salah ini bekerja ya, bekerja. Kemudian juga bisa dibuat untuk makan, bisa juga dibuat untuk ya ngobrol yang lain ya. Ini juga akan memberikan satu kontribusi terhadap perencanaan ruang di sini. Oke. Nah, kita melangkah ke rumah ekologis iklim tropis ya. Kita akan belajar sedikit teori ya, bahwa iklim tropis lembab ya. Kita berada di iklim tropis lembab. Ya, di mana digambarkan dengan hujan dan kelembapan tinggi. Kemudian suhu yang hampir selalu tinggi. Mungkin kalau Semarang gitu kan, Semarang bawah khususnya itu dengan kawasan UPY begitu ya, yang di Wirobrajan, Sonopakis dan sekitarnya. Betul ya, daerah sekitar situ ya.
itu hampir sama ya panas-panasnya. Kalau siang juga panas-panasnya begitu ya. Kalau malam juga nggak terlalu dingin juga ya. Angin sedikit bertiup ya dengan arah berlawanan pada musim hujan dan musim kemarau ya. Ini salah satu cirinya. Kemudian radiasi matahari sedang dan pertukaran panas kecil karena kelembapan yang tinggi. Nah, kita berada di sini ya, di Jawa terutama. Nah, ini adalah pengaruh iklim terhadap bangunan. Ini mungkin sudah pernah lihat gitu ya, teori-teori seperti ini. Bangunan sebaiknya dibuat secara terbuka ya. Jadi ini sangat memungkinkan bagi area-area yang memang tidak berhimpitan satu dengan yang lain. Ini kita melihat pada kondisi ideal ya. Sehingga ini yang memang rumah ideal seperti ini. Dia ada jarak antara satu rumah ke rumah yang lain. Sehingga apa? Ya, ya untuk kebebasan sirkulasi udara, kemudian pencapaian pencahayaan alaminya ya. Kemudian juga ada kebebasan akses ya. Nah, ini juga juga penting begitu. Rumah itu berjarak. Dan ini tidak terjadi di perumahan ya, karena ada masalah dengan tadi tidak ada jarak satu dengan yang lainnya. Nah, secara idealis jika angin ya, kita perlakukan seperti apa angin ini? Bahwa biasanya kalau rumah panggung terbuka itu merupakan jenis gedung yang baik ya. Jadi rumah-rumah kuno ya, rumah-rumah vernakuler ya, itu sebetulnya memiliki apa ya namanya konsep yang baik ya, karena sebetulnya sirkulasi udara itu tidak bergerak hanya dari ini saja, apa namanya itu jendela ke jendela saja, tetapi juga ada bagian kaki bangunan ya yang membuat kelembapan itu jadi terkondisi ya, itu adalah penghawaan dari bawah. Bahkan mungkin kalau ada yang memiliki pengalaman sekolah di sekolah-sekolah buatan Belanda ya, itu ada lubang-lubang yang di bawah ya. Ada yang di bawah itu untuk sirkulasi juga. Jadi tidak hanya jendela di atas, tapi ada lubang-lubang di bawah. Itu tujuannya untuk apa? Untuk membuang kelembapan yang ada di lantai kelas itu sendiri. Nah, saluran resapan air juga menyediakan 30% untuk lahan terbuka untuk penghijauan. Tadi saya bilang, kalau bisa sih setiap satu coupling itu 30%-nya ya terbuka. Eh, ada kehujanan secara langsung ya. Kemudian tempat udara itu bergantian ya satu dengan pada masa tertentu. Di situ juga bisa sebagai orientasi jendela ya, sehingga sirkulasinya itu bisa lancar di sana. Nah, ini kenyamanan ruang ya terkait dengan lighting ya, cahaya. Nah, pencahayaan dan warna memberi pengalaman ruang melalui mata ya dan hubungannya dengan pengalaman perasaan. Jadi ini pengalaman ini menjadi satu bentuk kenyamanan ya. Jadi kalau misalnya kita salah meletakkan jendela, ya kita salah menggunakan model jendela, kemudian kita salah dalam mewarnai, itu juga akan berdampak pada psikologis ya. Ya. Kemudian pencahayaan dan pembayangan mempengaruhi orientasi dalam ruang. Ya, jelas. Kalau kita juga salah meletakkan, nanti ketika ada cahaya masuk itu juga akan apa ya? Bayangannya itu tidak bisa dengan tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah, ini ada contoh-contoh ya, bagaimana pencahayaan itu masuk dalam ruang. Ketika jendela itu berbentuk kotak tapi horizontal, tapi dia berada di posisi atas, ini yang terjadi ya, ya menutup penghuni dari penghuni luar ya, jadi dunia luar. Jadi seperti di penjara, seperti ruang ya apa ya ruang yang terproteksi atau ya ya kayak ruang penculik begitu ya, ruang tahanan nggak nyaman banget gitu kan. Secara visual jadi kita nggak bisa lihat luar ya, pencahayaan juga seperti itu gitu ya. Kemudian pencahayaan lewat lubang jendela menimbulkan tegangan antara cahaya dan kegelapan. Jadi ini contoh dari jendela itu lebar ya, dari atas ke bawah ya, kemudian dia berselang-seling menimbulkan tegangan antara cahaya dan kegelapan. Dek Avandi, tolong Ini suaranya textnya ngeri banget ini. Ya. Kemudian pencahayaan lewat lubang jendela di tengah dinding ya memberi kesan picik
tetapi juga rasa tentram. Jadi ini ya artinya memang sedikit tertutup begitu ya. Tetapi ini menimbulkan rasa safe ya. Bagi sebagian pengguna itu menimbulkan rasa safe karena terkontrol ya, sepertinya terkontrol begitu. Ini juga pilihan ya, pilihan. Kembali kepada usernya, apakah memang nanti yang diharapkan seperti itu ruangnya. Nah, sekarang mempelajari tentang struktur dan konstruksi. Ini ada beberapa 3 alternatif ya. Ada struktur bangunan masif, kemudian ada plat dinding sejajar, ada juga yang struktur rangka ya. Ya ini yang tentunya yang sebetulnya paling optimal itu yang paling kanan ya, struktur rangka ya. Karena dia lebih fleksibel ya. Kita bisa menata ruang dengan lebih fleksibel ketika memiliki struktur rangka seperti ini. Ya, dengan struktur balok ya. Kolom yang ditancapkan di beberapa titik ya, sesuai dengan modul yang dilakukan ya. Nah, ini. Kemudian ini ada beberapa ketentuan yang di kiri ya. Struktur konstruksi membatasi, membentuk, dan mendefinisikan ruang, di mana bidang batasnya menerima beban atau membagi ruang saja. Jadi ketika menerima beban berarti dia termasuk dinding atau kolom struktur ya. Kolom struktur dia akan menerima beban. Tapi kalau membagi ruang biasanya dia hanya sebagai kolom praktis atau dinding praktis saja ya. Hanya tidak menerima beban dari atap terutama. Kemudian konstruksi lantai dari plat beton memiliki kapasitas penyimpanan panas yang tinggi sehingga mampu mengatur iklim dan kenyamanan ruang. Ini ya. Kemudian ini sebaiknya dilindungi dengan atap sengkuap. Sengkuap itu ya seperti apa ya? Yang miring, ada kemiringannya ya, seperti model limasan gitu kan. Atau tanaman peneduh untuk menghindari pemanasan kulit luar ya. Jadi sengkuap itu tidak flat ya, tapi dia lebih ada kemiringannya. Contohnya tadi atap limasan, atap pelana gitu. Nah, berlanjut ke atap ya, ini juga perlu diperhatikan ya sekarang ini. Atap sebaiknya berbentuk pelana saja, sederhana, nggak perlu banyak tekuan sebetulnya. Tetapi kadang-kadang memang model denah itu juga menuntut ya bentuk-bentuk atap tertentu sehingga dia bisa menaungi ruang yang ada di dalamnya. Ya. Nah, ini ada contoh genteng yang dimaksud di gambar sketsa itu adalah genteng satuan ya, yang dipasang satu demi satu. Berbeda dengan multi roof, coba Anda lihat multi roof. Dia nampaknya memang satu demi satu, tetapi sebetulnya dia itu menyatu satu dengan lain. Nah, ini tujuan mengalirkan udara ya dari atap yang panas ini tidak tercapai kalau dengan multi roof. Apalagi nanti antar sambungan multi roof rapat lagi ya. Nah, tentu saja tidak tercapai ya. Nah, beda dengan genteng satuan ini, dia di antara tumpuan-tumpuan genteng satu dengan genteng yang lain itu ada celah ya. Bahkan tidak hanya celah udara, tapi juga celah cahaya kalau kita lihat dari bawah, ruang bawah itu ya. Nah, ini juga akan memberikan potensi yang baik untuk mengeluarkan panas ya, yang terperangkap di bawah atap. Nah, seperti ini di gambar kanan ya. Nah, coba Anda cek lagi rumah Anda termasuk, apalagi seng ya. Seng itu sudah rapat, kemudian tidak ada bukaan juga. Wah, ini juga masih banyak terperangkap ya di sini ya, tentunya. Nah, ini adalah The Tropical Mera House ya. Ini sangat terkenal. Coba Anda cek ya di Google Lens ya. Ini Anda cek bagaimana ini dibangun ya. Oh, dengan sangat-sangat natural begitu. Bahkan dia menghadirkan rooftop ya, rooftop yang bagus begitu semua. Bahkan ini tanaman asli ya. Tidak seperti kekinian ya, memakai rumput sintetis. Tetapi dia memakai rumput asli ya, yang ini alamiah ya. Dia menciptakan taman di atap gitu ya. Kemudian dia juga menciptakan sistem juga penyiramannya. Jadi ini tidak hanya dak biasa kemudian diberikan tanah kemudian ditanam, tapi dia juga akan memerhatikan drainasenya ya. Aliran airnya kemana nih kalau ada hujan di sini. Kemudian perkuatannya plat itu seperti apa? Ya, sehingga ini juga menjadi perhatian semuanya. Oke.
Oke, saya lanjutkan the tropical mirror house ya. Ini contohnya. Jadi taman-taman yang berada di luar di atas ini tentunya akan memberikan kontribusi pendinginan ya. Kalau tadi genteng kena panas itu kena panas kemudian dia akan menciptakan panas di bawahnya, justru ini akan meredam panas ya. Akan diserap oleh tanaman-tanaman, diserap oleh tanah yang ada di atasnya seperti ini. Nah, ini perlindungan gedung salah satunya. Kalau kita tidak bisa menciptakan seperti The Mirror House tadi, kita bisa melindungi bangunan kita dengan memberikan atau menanam pohon-pohon di sekitar rumah ya. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya, ini juga akan memberikan efek yang sangat positif ya, sangat positif bagi lingkungan sekitar kita. Yang pertama, ini memberikan perlindungan panas terhadap bangunan kita. Kalau ada pembayangan dari pohon, otomatis ya pancaran panas dari matahari itu akan difilter dulu ya di pohon itu, baru kemudian pembayangannya diteruskan ke bangunan kita. Kemudian pohon juga mengeluarkan oksigen ya, sehingga ini akan memberikan dampak positif ya bagi kualitas udara sekitar rumah kita ya. Nah, ini juga kemudian ada keuntungan yang lain juga secara ekologis atau secara lingkungan ya, secara biodiversitas. Kalau ini misalnya tanaman-tanaman yang memiliki apa namanya buah-buahan begitu, akan datang burung ya, akan datang juga orang juga akan suka ya, bisa memanen hasil buah-buahannya ya. Jadi banyak sekali. Jangan ragu-ragu kalau misalnya masih punya space lahan, silakan diberikan tanaman, karena ini tidak hanya tanaman itu yang memiliki kontribusi bagi kita, tapi juga memiliki kontribusi bagi bangunan atau rumah di sekitarnya ya. Ini sangat bagus. Bahkan di saat ini juga kita mencoba membuat satu kombinasi yang bagus antara taman-taman itu sudah menjadi hal yang lumrah ya, integrated ya dengan taman. Nah, ini adalah beberapa tips dalam membangun rumah di lereng ya. Jadi lereng itu tidak bisa kita lawan begitu alam ya, sehingga kita mencoba membuat menyesuaikan dengan alam ya. Kalau misalnya ada kemiringan berarti tidak mungkin ya kita cut sedemikian rupa sangat ekstrim, sehingga ini akan ada tahapan-tahapan ya. Cut and fill-nya ini akan disesuaikan dengan kemiringan lahan, di mana setiap modul ini juga akan diisi oleh rumah-rumah ya, unit-unit rumah itu akan disesuaikan. Nah, ini contohnya ya, pencapaian menuju satu rumah deret, kemudian pencapaian menuju dua deret rumah yang berhadapan ya. Bahkan saling berhadapan pun bisa juga apa namanya berbeda topografinya atau berbeda tingkat ketinggian tanahnya. Nanti jangan lupa ketika ini sudah didesain dengan rupa memberikan komponen-komponen alamiah ya, menanam pohonnya, kemudian mengolah area terbuka hijaunya seperti apa, apakah dengan taman ya, itu juga harus diciptakan karena kita jangan sampai memberikan apa ya dampak yang sangat ekstrim ya, negatif, tetapi kita coba mengembalikan sehingga apa hak alam untuk senantiasa meresapkan air ke dalam tanah, kemudian juga dia akan mengurangi resiko longsoran, itu juga harus kita terapkan di situ. Nah, ini salah satunya lagi adalah rumah split level ya. Jadi ini mencoba mengatasi ya rumah hadir itu di lahan yang tidak memiliki halaman rata gitu kan. Jadi kenapa kok ini menjadi sangat adaptif begitu? Karena apa? Karena dengan model split level ini kita tidak cut semua ya, karena ini beda level kita nggak cut semua, tetapi kita mencoba mendesain itu hanya beberapa saja yang kita perlukan gitu kan. Ya, syukur-syukur kita ya kurang dari 70% itu jangan sampai melakukan cutting atau cut fill-nya itu ekstrim begitu, tetapi ya maksimal 30% lah kita melakukan itu. Ini masih bisa ditolerir ya. Itu dengan seperti ini. Misalnya ini yang depan ya,
ini berada di level seperti ini ya. Kemudian kebetulan yang area belakang itu memiliki topografi yang menurun ya, sehingga kita ciptakan split level. Nah, dengan kreativitas tentu kita bisa menciptakan itu. Bahkan ketika rumah ini memiliki view yang sangat bagus ya, baik di depan maupun di belakang, ini bisa kita create juga untuk memiliki konsep open view ya di sini. Kita lihat di area belakang ya. Nah, open view di sini banyak sekali kita ciptakan kaca, dan jangan lupa setiap kaca itu juga tidak mati ya. Ya, tidak fix glasses, tapi dia lebih dinamis ya. Bisa dibuka ya, kemudian nanti bisa dikontrol. Mungkin dengan apa namanya itu, dengan model korden ya, ataupun tirai-tirai elektrik ya, bisa dikontrol di sini. Nah, ini contoh dari rumah split level. Kemudian ada juga yang rumah sengkedan ya. Ya, kita cek lagi. Rumah split level ya, merupakan rumah yang memiliki susunan tingkat rumah sesuai dengan garis. Ini salah ya, maaf. Ini rumah split level ya, bukan sengkedan tapi split level. Kemudian yang ini yang baru, yang rumah sengkedan ya. Susunan tingkat sesuai dengan garis konturnya. Ya, ini karena garis konturnya berbeda, ini yang lantai atas dengan yang lantai bawahnya. Ini menyesuaikan ya. Adanya topografi tanah yang agak terjal, yang memang biasanya ketinggiannya itu hampir satu lantai sendiri ya, antara apa namanya itu, antara kontur ini ya, sehingga dia bisa menciptakan satu apa namanya rumah ya, rumah sengkedan. Jadi splitnya seperti ini ya, ini satu lantai sendiri antara ini dengan bawah, tidak ada beda dengan split level tadi ya, bisa semi mezanin begitu ya. Model mezanin juga bisa. Tapi kalau ini biasanya utuh ya, satu lantai, lantai satu, lantai dua ini utuh ya, untuk sengkedannya seperti ini. Nah, ini juga rumah sengkedan, kita lihat ya, memungkinkan beberapa ruang luar teras yang sengket begitu ya, begini ya. Ini juga kalau biasa ya, kemungkinan besar ini banyak diterapkan juga di hotel-hotel ya, di hunian-huniannya ya, ini ya banyak sekali ini, atau rumah-rumah yang memang lumayan ya, memiliki area-area seperti ini. Dan kemungkinan besar juga kalau di Indonesia masih harus berhadapan dengan aturan yang berlaku ya, apakah dibolehkan apa tidak menggunakan lereng ya untuk dibangun rumah ya. Nah, ini ada atap sengkuap ya, palung bunga dan sebagainya mengatur pencahayaan bising dan pandangan dari keluaran. Ini contoh tadi ya, rumah sengkedan seperti ini berstep-step ya. Nah, ini ada pencahayaannya, kemudian ini juga ada pengaturan air hujannya ya, sehingga ini tidak menimbulkan pertama tempias ya, ketika hujan tidak tempias. Kemudian ketika panas dia juga akan membentuk satu pembayangan area yang ada di dalamnya ya. Seperti ini. Baik, ini rumah sengkedan. Next, ini adalah rumah rawa-rawa. Nah, ini juga pertimbangannya. Kalau rumah kiri kayaknya ini rumah agak semi lama ya, desain lama, apalagi yang bawah lama lagi. Kemudian yang kanan ini lebih kepada bangunan modern ya. Dia mencoba menjadi bangunan floating ya, di sini. Ini akan disesuaikan dengan ketinggian permukaan airnya ya, biasanya maksimalnya seberapa, atau mesti lebih aman ya ketika rumah ini akan berjajar dengan area daratan yang ada di sekitarnya, sehingga tidak merepotkan dalam akses ya. Kemudian ini justru bawah rumah modern ini diberikan tangga untuk akses, sehingga ini bisa apa istilahnya, berinteraksi ya dengan lingkungannya sekaligus ya. Apakah mandi, apakah nanti cari ikan di sini, apakah untuk pendinginan ya. Nah, ini keuntungannya adalah rumah di rawa-rawa itu karena sifatnya air itu kan menguap ya, sehingga evaporasi dari air ini, air rawa itu akan menurunkan suhu di sekitarnya. Jadi bisa dipastikan kalau rumah yang berada di sekitar rawa itu cenderung lebih segar ya, sejuk ya, karena ada uap air yang keluar begitu, menurunkan suhu-suhu di sekitarnya. Apalagi kalau yang kiri ya, itu berada di area hutan ya. Nah, ini juga sangat sejuk dan ya ini lebih nyaman begitu ya. Meskipun risiko-risiko binatang buas dan sebagainya
tetap bisa terjadi ya di area seperti ini, karena ini area-area yang sangat dekat begitu. Kemudian mengadopsi tadi ya rawa-rawa itu kan prinsipnya dia memiliki kaki atau sistemnya panggung ya. Maka sebetulnya rumah panggung itu juga bisa diadaptasi oleh fungsi yang lain. Kalau tadi kakinya itu ruang bawahnya itu berupa rawa, berupa air ya, yang memang memiliki fungsi tersebut ya. Nah, ini bisa kita adaptasi yang ini sekarang, yang area bawah untuk efisien ya. Jadi bawah untuk parkir, kemudian yang atas baru untuk fungsional aktivitas di keluarga. Dan ini mungkin sudah banyak sekarang ini yang misalnya untuk restoran-restoran tertentu ya, ataupun hotel-hotel ya, ini yang bawah ya biasanya digunakan untuk parkir ya, karena memang memiliki akses yang langsung terhadap jalan ya sebagai area sirkulasinya. Nah, kemudian juga untuk layanan publik lainnya itu biasanya berada di lantai bawah. Sementara yang sifatnya lebih private ya atau semi private itu biasanya lebih di lantai atas. Ini ada dua pilihan paling tidak bagaimana kita menggunakan konsep floating begitu atau rumah panggung itu di area yang kering ya, berbeda dengan tadi di area yang basah di rawa. Nah, ini selanjutnya saya langsung aja ya. Sustainable house ya. Ini kalau kita sudah melihat gambar ini sepertinya sudah sangat sustainable sekali ya. Dia udah pakai solar photovoltaik gitu ya. Kemudian juga pakai carbon walls ya, pakai apa namanya seperti perlindungan begitu ya, gundukan tanah untuk melindungi area dari luar. Kemudian areanya sekitarnya juga ada banyak pepohonannya. Kemudian jika dia juga menggunakan rainwater harvesting-nya ya, menangkap air hujan untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian dia bergeraknya dengan pakai moda yang ramah lingkungan, misalnya sepeda ya. Mungkin kalau sekarang ya pakai yang sepeda elektrik ya, ataupun mobil elektrik. Kemudian juga ada respon terhadap lingkungan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya ini sudah sustain. Anda bisa mengidentifikasi rumah Anda yang Anda tinggali itu mendekati ini ya, ya rumah Anda termasuk rumah yang sustain ya, rumah yang berkelanjutan, rumah yang ramah lingkungan di situ. Nah, kalau perumahan rapat gimana nih? Ya, kita kan sudah tentunya yang terjadi saat ini seperti ini ya. Ya, dengan KPR yang cukupnya untuk membeli rumah perumahan seperti ini, ya kita ciptakan surga sendiri deh kalau kayak gini ya. Karena ini given gitu kan. Ya adanya seperti ini. Kita nggak punya duit, pengennya sih ya kita punya lahan yang luas, kemudian kita bangun rumah di tengah-tengah, kemudian kita tanami pohon yang gede-gede ya, tanaman buah-buahan ya, kita bikin kolam yang luas. Tapi kalau tidak, ya kita ciptakan hal yang kecil, nggak apa-apa ya. Seperti ini yang gambar di kanan ini, dia menciptakan taman ya di apa namanya di outdoor-nya begitu. Nanti juga mungkin ya jendelanya ini bisa kita kreasikan tidak jendela sempit tapi bisa jendela lebar sehingga kita bisa open ya ketika kita tidak sedang memiliki apa namanya kita sedang santai begitu kita bisa open. Jadi kita bisa memasukkan suasana luar ke dalam ya seperti ini. Ini juga sudah bagus karena dia sudah menyisakan ya kalau kurang lebih 30%-an mungkin ya ini untuk area terbukanya ya. Apalagi area terbuka dan ditanami. Ini mungkin bisa ditambahkan kolam ya karena tadi efek dari apa namanya itu evaporasi itu penguapan dari kolam itu juga akan menurunkan suhu sekitarnya. Jadi lebih menguntungkan. Kalaupun terpaksa pakai AC itu tidak terlalu memberikan beban yang berat sehingga enteng saja, lebih efisien. Ada juga yang sudah mulai merancang ya, mungkin teman-teman yang apa namanya, yang sudah mulai TA begitu ya dalam konsepnya atau mungkin sudah mulai mengikuti sayembara ini juga salah satunya misalnya regenerating empathic space ya. Ini juga mencoba bagaimana merancang bangunan yang apa namanya respon terhadap lingkungannya ya. Semuanya natural ya, alamiah, pengawaannya, pencahayaannya, ya, penggunaannya juga efisien di sini. Ada juga yang memiliki konsep arsitektur bioklimatik ya.
Nah, di sini untuk bangunan baru ya, ada green courtyard-nya, kemudian ini juga ada pertukaran udaranya lancar begitu ya. Kemudian juga ada rain harvesting, water harvesting-nya di sini. Ada shading panelnya sehingga juga ketika matahari bersinar dengan terangnya tidak langsung panasnya masuk ke dalam ruang, tetapi bisa ada reflektornya ya. Ada juga underground rainwater tank gitu kan. Jadi ini ada dari hujan saja ini ya. Nah, kemudian air pipe school ya. Jadi dia pendinginannya ya pendinginan dari air itu aja, sirkulasi air. Sehingga apa? Sehingga dia tidak membutuhkan namanya apa namanya itu AC ya, AC yang langsung dari apa namanya itu CFC begitu ya, non CFC nggak perlu. Jadi cukup dengan air ya, dengan penguapannya itu juga bisa menurunkan suhu dari sini. Oke, begitu belum puas ya, karena memang waktunya ya. Oke, kita go to the next level. Apa nih go to the next levelnya? Baik, kalau Anda masih belajar ya di tataran S1 ya, apalagi hanya mengikuti satu mata kuliah ekologi arsitektur atau arsitektur ekologis, ya memang belum puas ya. Karena itu akan Anda akan terpuaskan ketika Anda mengikuti apa namanya ya, workshop yang lebih expert ya, di situ expert ya. Ini ada Green Building Council Indonesia ya, salah satu. Kalau misalnya Anda memang benar-benar sangat berminat ya, bagaimana meng-create sebuah bangunan yang memang mendekati tadi bioklimatik, mungkin mendekati bangunan yang sangat ekologis, Anda bisa belajar banyak ya dengan mengikuti education atau trainingnya ini. Ada 4 ya. Ini saya bukan promosi, tapi ini saya bercerita biar Anda juga punya pemahaman bahwa kita punya badan sertifikasi bangunan hijau ya, namanya Green Building Council Indonesia. Ini ada beberapa training, Greenship Associate. Ini mungkin ada Bapak Ibu dosen yang ada di sini juga sudah bisa mendapat pernah mengikuti GA ya. GA, saya juga pernah GA ya. Ada juga yang Greenship profesional ya atau GP. Ini lebih hebat lagi karena dia akan mencoba menghitung ya bagaimana tingkat pencahayaannya, bagaimana tingkat durability-nya, bagaimana tingkat efisiensinya dan sebagainya. Ini di GP ya, praktek langsung. Ada juga Edge Experts, ini lebih tingkat lagi. Kemudian Edge Edu Auditor, ini lebih jago lagi karena sudah bisa mengaudit apa namanya ini apa terkait dengan standarisasi. Nah, di Green Building Council ini juga menerbitkan yang namanya Greenship, jadi standarisasi ya. Standarisasi dari ini apa namanya itu dari sistem yang dia bangun di sini. Misalnya ini ada appropriate site development, ya. Ada site management policy, ada motor vehicle reduction, ada common, banyak sekali ini standarnya. Nah ini akan dihitung masing-masing. Ada energinya, ada waternya, ya. Kemudian juga ada apa namanya itu indoor health-nya, ada building environment management-nya, ya. Ini sangat banyak ya, sehingga bahkan ada resource and cycle-nya seperti apa. Nah, ini akan dihitung semua nih ya di bangunan existing. Jadi kalau misalnya gedung yang sudah dipakai ingin dinilai, maka harus dilakukan evaluasi total ya terhadap 6 aspek ini ya. Nah, jika ingin mendesain bangunan ini juga harus apa namanya dilakukan langkah-langkah seperti ini kalau ingin menjadi standar dari GBCI ya. Kategorinya apa sih? Tepat guna, area dasar hijaunya berapa nih ya. Pemilihan tapaknya aja dipermasalahkan. Aksesibilitasnya ya, transportasi umumnya, fasilitas pengguna sepeda, lanskap, ya, iklim mikronya seperti apa, manajemen air limpasan, wah banyak banget nih. Masih ada 6 ya yang dinilai, termasuk tadi ya ada efisiensi dan konservasi energi, ya, perhitungan OTTV-nya seberapa besar, ada langkah penghematan energi enggak di sini. Kemudian ada kategori water ya, karena ini memang sangat-sangat penting begitu ya. Diperhatikan waternya bagaimana nih. Ada nggak meteran waternya, biar tahu penggunaan waternya. Kemudian ada perhitungan penggunaan air, ada pengurangan penggunaan air, dan sebagainya. Ada fixture-fixture-nya ya. Ada otomatisasinya itu seperti apa. Jadi
Jadi namanya green building ya, itu tidak sesederhana juga ya seperti tadi ya. Ini juga kalau yang di lingkup yang lebih modern ya, yang memiliki cakupan teknologi di dalamnya, ini sudah bisa masuk ya, karena ini manajemennya manajemen yang lebih modern ya, manajemen yang otomatisasi itu bisa terhitung semuanya di sini. Nah, ini contoh dari Net Zero Healthy Building ya, dengan EGC Group ya. Ini contohnya, contoh kasus yang sudah ditangani oleh GBCI ya salah satunya. Nah, pertama mengurangi penggunaan energi ya. Ini yang menjadi concern-nya adalah di bidang energi ya, Net Zero Healthy Building ini. Meningkatkan efisiensi energi, kemudian mengadopsi energi terbarukan. Nah, dengan mengurangi penggunaan energi ini apa sih ya? Dengan menggunakan sistem desain pasif ya. Pasif design. Anda mungkin sudah pernah diceritakan Bapak Ibu dosen, desain pasif seperti apa ya. Artinya kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun sebetulnya untuk menggait energi itu. Misalnya dari energi matahari ya, kemudian juga energi angin. Ini pasif design. Kemudian ada desain kenyamanan, ada pemilihan bahan bangunan. Ini juga penting begitu kan. Ketika kita menggunakan bahan bangunan yang salah, ya, maka kenyamanan juga akan berdampak pada penghuninya. Sehingga ketika misalnya ya kita salah, misalnya kita pengen keren gitu kan, rumah kita kita desain dengan material alumetal misalnya, dengan metal ya. Nah, dengan kaca yang banyak gitu kan, otomatis kan jadi panas ya, karena kaca itu membuat kalor itu terperangkap di dalamnya dan susah keluar. Sehingga ketika kita terperangkap panas karena demi gaya, mungkin wah bangunan saya ini modern minimalis nih, harus banyak kacanya nih biar dikatakan modern dan canggih. Iya, tapi kalau penerapannya tidak tepat, misalnya kacanya itu kaca mati semuanya, itu akan membuat kalor terperangkap di dalamnya. Otomatis apa? Kita akan menggunakan AC di dalamnya. Jadi panas. Makanya seperti toko-toko yang keren-keren itu, warung kopi, kafe ya, yang modern kemudian kaca-kaca saja, kantor-kantor kaca-kaca saja itu mesti boros ya energinya. Karena apa? Karena dia diciptakan tidak memiliki sistem ventilasi alami ya. Pencahayaan juga seperti itu. Ketika kita salah menggunakan material, maka pencahayaan kurang ya, sehingga kita harus menghidupkan lampu. Tentunya ini berbanding terbalik dengan efisiensi energi ya, akan berbanding terbalik. Kemudian kita juga mencoba mengadopsi energi terbarukan ya, seperti fotovoltaik surya ya, kemudian panas bumi ya, kemudian ini juga akan yang lainnya ya, bisa juga dengan menggunakan angin ya, barangkali energi terbarukan, tapi mungkin tergantung dengan wilayahnya. Nah, ini diharapkan akan mencapai net zero healthy building karena lebih efisien ya. Bahkan lampu-lampu sekarang kan semuanya pakai LED itu, yang mungkin watt-nya hanya 7 watt itu akan setara dengan 60 watt lampu pijar. Nah, ini kan luar biasa. Kalau Anda salah beli ya, salah menentukan tipe lampu pun, ini juga tidak akan hemat energi ya, akan boros di situ. Nah, ini adalah contoh penerapannya ya di merek-merek tertentu ya. Ini ada high performance glass-nya, bahkan kacanya pun sekarang itu sudah canggih ya, sehingga dia tidak panas ya. Dia juga bisa mengefisienkan energi yang dari luar ya. Ya, kalau misalnya redup dia juga akan kelihatan terang begitu, tapi kalau glare dia juga akan mengatur, tidak akan berlebih ya. Ini kecanggihan-kecanggihan sekarang ini. Ada energi creating fasadnya ya. Jadi fasad itu selain untuk membentuk wajah bangunan ya, ini justru juga bisa menjadi sumber energi ketika kita mungkin menempelkan fotovoltaik di situ ya, dengan menata sedemikian rupa sehingga tidak terlihat seperti fotovoltaik yang hanya ditempel begitu saja, tapi memang dia embedded ya dengan body mass-nya bangunan itu sendiri. Sehingga sudah bagus, tetapi dia juga menjadi sumber energi yang ada di sana. Macam-macam juga ada low VOC, interior glass mirror, kemudian Lecopel, Micorec ya. Ini contoh-contohnya merek-merek yang ditawarkan. Bahkan di kata filmnya juga ini juga ditawarkan di sana. Ini contoh saja ya.
Nah, kita bisa menyimpulkan sekarang ya bahwa arsitektur ekologis itu upaya meningkatkan tingkat kenyamanan hunian manusia, ya, meningkatkan kenyamanan hunian manusia, ya, meningkatkan itu. Kemudian upaya memanfaatkan potensi alam ya sekitar dengan bertanggung jawab. Jadi kita memanfaatkan itu tidak hanya di apa ya dieksploitasi saja, tapi kita bertanggung jawab ya dengan cara yang bijak begitu ya, dengan meminimalkan tingkat risiko kerusakan lingkungan. Kemudian yang paling utama adalah menciptakan keharmonisan manusia dan lingkungan dan upaya mewujudkan hunian dan lingkungan yang berkelanjutan ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi satu upaya kita dengan memahami ini bahwa kita nggak hidup sendirian, kita nggak hidup semau kita aja. Ya, kita dalam membangun pun juga harus memperhatikan lingkungan. Ingat ya, kalau lingkungan itu rusak juga, ya kita yang akan memanen hasilnya. Ya, ada longsor, ada banjir, ya, kemudian ada juga pemanasan global ya, yang berdampak secara luas ya bagi bumi kita tercinta ini. Tentunya juga menciptakan satu paradigma baru ya, bahwa jangan lupa bahwa sekecil apapun kontribusi kita terhadap desain ini akan berpengaruh kepada lingkungan kita secara luas ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aldrin, monggo Pak Aldrin.